Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas prospek multi-bagger untuk saham ASRI, Alam Sutra Realty. Memang berkali-kali kita juga sempat diskusi ini, cuma saat ini belum kejadian. Tapi ya nggak apa-apa, kita lihat dulu nih, sebenarnya ASRI apakah masih berpotensi untuk naik menjadi saham multi-bagger atau tidak. Sebelum kita mulai, kita perlihatkan dulu ciri-ciri saham multi-bagger. Jadi ada 4 ciri-ciri saham multi-bagger seperti berikut. Nah, kita lihat dulu seperti biasa ke ciri-ciri yang pertama, yaitu sideways minimum 6 bulan. Nah, jadi kalau untuk ASRI ini kita lihat sebenarnya adalah secara sideways, kita lihat ASRI sudah berada di level 200 sampai 205 di bawah ini sejak tahun 2021, Juni 2021. Jadi 2021 sampai sekarang Juli 2023 berarti hampir 2 tahun. Jadi untuk ciri-ciri pertama ini memenuhi syarat untuk ASRI, ya. Lalu ciri-ciri yang kedua adalah kenaikan volume tembus di resistance tersebut minimum 10 kali lipat dari rata-ratanya. Jadi kita sekarang ini mengantisipasi apakah ASRI bisa menembus level 200 sampai 205 ini dengan volume tembus di sini 10 kali lipat dari volume rata-rata. Nah, kita lihat di volume di sini. Memang kita lihat di pekan lalu ASRI mempunyai volume 72 juta. Jadi dengan volume rata-rata 21 juta. Ini hanya sekitar 3,5 kalinya. Tapi kalau kita perhatikan di sini di tanggal 12 April 2023 sebenarnya ASRI mempunyai kemampuan untuk mempunyai volume tembus 10 kali lipat. Jadi di sini sempat mempunyai volume di hari itu 224 juta. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, bila dalam 1 atau 2 minggu ke depan, ASRI bisa menembus resistance 205-nya, 200 sampai 205 dengan volume di atas rata-rata sebulannya, yaitu 20,83 juta. Katakanlah di level 250 juta lembar secara volume, maka ini membuat ASRI menjadi potensial saham multi-bagger. Nah, kita harus perhatikan volume tembusnya, demikian. Tapi kita masih belum lihat, jadi saat ini kita wait and see dulu untuk ciri-ciri yang kedua ini. Lalu ciri-ciri yang ketiga adalah saham tidak pernah turun di bawah level breakout-nya. Nah, jadi kalau memang dalam 1-2 minggu ke depan atau mungkin 1 bulan ke depan ASRI berhasil menembus level 200 sampai 205 ini, kita harus pastikan ASRI tidak kembali turun di bawah level 200. Jadi kalau dia kembali turun di bawah level 200, artinya ciri-ciri multi-bagger untuk ASRI ini tidak terpenuhi. Jadi itu menjadi hal yang kurang baik untuk ASRI. Kita akan lihat lebih lanjut setelah ASRI berhasil menembus resistance 200 sampai 205-nya. Lalu nomor 4 adalah volume naik minimal 2 kali dari volume turun. Jadi kalau nanti ASRI berhasil tembus di atas level ini dengan volume di atas 200 juta, kita harus perhatikan volume turunnya apakah turun di bawah setengahnya atau tidak. Jadi misalnya kalau naiknya dengan level volume 250 juta, maka volume ketika turun harus di bawah 125 juta. Sebagai contoh kita kembali ke masa lalu ya, ketika ASRI di sini berhasil tembus dengan volume 225 juta, kita lihat ketika turun volume merah ini di level 85,94 juta, berarti di bawah 100 juta, di bawah 2 kali lipatnya ya untuk volume naik dan sebagainya. Jadi kita harus perhatikan hal tersebut untuk ASRI nanti ketika berhasil tembus di level 205. Nah, untuk jangka menengahnya seperti apa? Walaupun perjalanan multi-bagger untuk ASRI itu masih panjang, kita bisa antisipasi seperti ini. Kalau memang ASRI dia berhasil menembus level 205-nya, dalam jangka menengah kita bisa perhatikan ASRI mempunyai target penguatan ke 270. Ini penguatan sekitar 30% dari level 200 di sini. Tapi ini hanyalah penguatan dari pola triple bottom di sini. Ya, jadi yang harus kita perhatikan adalah selain triple bottom, kalau ASRI memenuhi 4 ciri-ciri multi-bagger itu nantinya, maka ASRI berpotensi untuk lanjut lebih
tinggi lagi dari 270. Tapi kalau memang ASRI tidak mempunyai ciri-ciri multi-bagger tersebut, ya kita antisipasi mungkin hanya naik ke level 270 seperti yang kita gambarkan di sini. Jadi moga-moga teman-teman sudah paham. Kita tunggu saja pergerakan ASRI lebih lanjut. Kalau memang 1-2 minggu ke depan bisa tembus, kita perhatikan level tembusnya, volume tembusnya, dan moga-moga ini bisa memberikan cuan buat kita semua. Terima kasih, sampai ketemu di video edukasi berikutnya.